Bab 1318 Orang Suci Sejati. Polanya kecil. Mendengar perkataan Sander Ye, pagoda kecil sangat terkejut. Mengapa kamu berpikir begitu? Sander Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Aku hanya memikirkannya dengan santai. Sambil berbicara, dia perlahan menutup matanya dan terus berkomunikasi dengan garis keturunan iblis gila itu. Dunia seberang. Ketika pemimpin besar dan yang lainnya kembali keluar, atas instruksi pemimpin besar, berita tentang kedatangan putra suci ke dunia dengan cepat menyebar ke seluruh belahan dunia. Ketika mendengar berita itu, orang-orang di seluruh dunia seberang tercengang. Karena kali ini ternyata ada dua putra suci. Putra suci besar, putra suci kecil. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun agak tidak terduga, semua orang dengan cepat menerima masalah ini karena datangnya dari kuil suci pantai seberang. Atas perintah pemimpin, para ksatria suci pantai seberang yang bertugas di luar bergegas kembali ke kuil suci pantai seberang. Ksatria suci pantai seberang dan pengawal suci pantai seberang adalah dua pasukan terkuat di dunia pantai seberang. Banyak dari mereka yang berpartisipasi dalam perang suci tahun itu. Mereka dapat dikatakan sebagai elit di antara para elit. Selain itu, beberapa tetua kota suci seberang yang sedang menjalankan misi di luar juga dipanggil kembali. Dapat dikatakan bahwa langit di atas kota suci seberang sangat ramai hari ini, dengan aura mengerikan yang terus mengalir dari segala arah. Dan di seberang perbatasan laut yang jauh, suatu hari, seorang lelaki tua berjubah merah tua datang ke sini, dan di belakangnya berdiri puluhan lelaki tua. Semua lelaki tua ini mengenakan jubah dengan rune misterius yang tak terhitung jumlahnya. Rune misterius itu seperti makhluk hidup, memancarkan cahaya ilahi yang samar. Orang tua yang memimpin adalah uskup gembala dari gereja suci di seberang. Orang tua di belakangnya semuanya setingkat uskup. Mereka memiliki status yang sangat tinggi di gereja suci di seberang, urutan kedua setelah 4 uskup agung. Uskup gembala memandang ke seberang Laut Pahit. Dari sisi ini, laut itu juga luas dan tidak ada yang bisa dilihat. Bidat. Memikirkan apa yang dikatakan pemimpin itu kepadanya, sang uskup gembala mengerutkan kening. Tahun itu, pemilik pena Tao datang ke sana dan memimpin kuil leluhur liar untuk melancarkan perang suci. Dalam perang itu, beberapa orang suci sejati dan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya tewas di gereja suci seberang, dan hampir digulingkan oleh pemilik pena Tao. Benar-benar bencana. Sang uskup gembala terdiam lama, lalu berkata, "Aktifkan formasi." Sambil berbicara, dia melangkah maju, perlahan mengangkat tangannya, dan 2 bola cahaya suci muncul dari telapak tangannya. Dia diam-diam melantunkan mantra kuno. Di belakangnya, sekelompok tetua juga mengangkat tangan dan diam-diam melantunkan mantra kuno. Tak lama kemudian, energi aneh dan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Dinding cahaya rune setinggi 1000 kaki tiba-tiba muncul di pantai seberang. Pada saat yang sama, rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di bumi. Rune-rune ini seperti makhluk hidup, sedikit bergetar dan memancarkan cahaya ilahi yang redup. Setiap rune mengandung energi mengerikan yang dapat menghancurkan dunia. Formasi pembantai pemberontak. Hal ini telah diatur oleh beberapa orang suci sejati di masa lalu, dengan tujuan untuk berjaga-jaga terhadap para bidat di seberang Laut Pahit. Setelah formasi diaktifkan, uskup gembala memandang Laut Pahit dan berkata, "Ayo pergi." Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan pergi bersama semua orang. Di sisi lain gereja. Setelah pemimpin itu selesai menangani masalah di luar, dia memasuki pagoda kecil milik Sander Ye. Melihat ruang dan waktu yang aneh di tempat kejadian, pandangan yang rumit melintas di matanya. Cara seperti ini sungguh berkah dari surga. Dia tidak percaya bahwa Sander Ye adalah putra suci, tetapi baginya, tidak masalah apakah Sander Ye adalah putra suci atau bukan. Sander Ye memiliki benda ilahi seperti itu,
dan orang di belakangnya mungkin tidak lebih lemah dari perahu suci di pantai seberang. Tentu saja, ide ini agak keterlaluan. Tetapi dia sangat jelas dalam pikirannya bahwa ini adalah fakta. Oleh karena itu, tidak masalah apakah Sander Ye adalah putra suci atau bukan. Yang penting adalah Tuan Ye bersedia membagikan benda ilahi ini kepada semua orang. Selain pemimpin, banyak sarjana universitas berjubah merah juga memasuki pagoda kecil ini. Sarjana universitas berjubah merah ini adalah orang-orang yang paling berpengetahuan di dunia seberang. Tugas utama mereka adalah mempelajari kitab suci dan beberapa buku kuno dari dunia seberang, serta meningkatkan beberapa keterampilan dan teknik bela diri magis. Status mereka di gereja suci seberang begitu transenden sehingga bahkan keempat uskup agung harus memperlakukan mereka dengan sopan saat bertemu mereka. Ketika mereka memasuki pagoda kecil itu, dalam pagoda itu heboh. 10 tahun di pagoda, sehari di luar ruangan. Bukankah ini curang? Tidak banyak cendekiawan universitas berjubah merah, hanya 12 orang. Dipimpin oleh seorang lelaki tua berambut putih. Lelaki tua itu berdiri di tengah lapangan, menatap ke sekeliling dengan pandangan bingung. Di sampingnya, ada seorang wanita berjubah merah muda. Wanita ini tampak sangat muda, baru berusia sekitar 20 tahun, dan sangat cantik. Dia memegang sebuah buku kuno yang tebal di tangannya. Pada saat ini, dia juga melihat sekeliling, matanya penuh rasa ingin tahu. Dia adalah yang termuda dan satu-satunya yang masih muda di lapangan. Sisanya adalah pria-pria yang sudah sangat tua, yang membuatnya tampak sangat mempesona. Pria tua berambut putih yang memimpin tidak lain adalah Pendeta Agung Soyu dari gereja suci seberang. Di gereja suci seberang, dia memiliki status yang sangat transenden dan bahkan pemimpin harus memanggilnya sebagai guru ketika dia melihatnya. Pada saat itu semua pendeta sedang membicarakannya. Mereka benar-benar terkejut dengan tempat ini. Waktu berjalan mundur. Pada saat ini, Soyu yang memimpin tiba-tiba berbicara. Begitu dia bicara, yang lain terdiam. Soyu melihat sekeliling, tatapan rumit melintas di matanya. Untuk dapat membuat 10 tahun di pagoda setara 1 hari di dunia luar, seseorang harus menerobos batasan dan hukum waktu. Untuk dapat melakukan ini, itu berarti bahwa pihak lain pada dasarnya telah mencapai keabadian di beberapa alam semesta. Selain itu, dia harus mampu menekan dao alam semesta tempat pagoda ini berada. Saat dia berbicara, suaranya tiba-tiba bergetar, semuanya, dao agung dunia seberang kita telah ditekan oleh pagoda ini. Ketika kata-kata itu diucapkan, semua orang saling berpandangan dengan terkejut. Siapakah dao dunia seberang? Itu terbentuk dari tekad perahu seberang. Pada saat ini, wanita di sebelah Soyu tiba-tiba berkata, apakah perahu suci atau orang lain yang menciptakan pagoda ini? Jika orang lain, maka 10 tahun di pagoda setara 1 hari di dunia luar, apakah itu batasnya? Atau apakah dia hanya melakukannya dengan santai? Dia memiliki suara yang lembut dan sangat menyenangkan. Batasan. Melakukannya dengan santai. Mendengar dua kata kunci itu, para pendeta langsung merasa ngeri. Jika itu tidak dilakukan oleh perahu suci, tetapi buatan manusia, seperti yang dikatakan gadis ini, apakah ini batas pihak lain? Jika itu bukan batas lawan, lalu apa batas lawan? Semakin memikirkannya, semakin mengerikan jadinya. Soyu tiba-tiba bertanya, di mana anak itu? Seorang pendeta berkata, sepertinya dia sedang berlatih. Soyu mengangguk pelan, pemuda ini bersedia berbagi pagoda ini dengan kita, sehingga kita bisa berlatih dan belajar. Aku sangat mengagumi pikirannya yang luas. Dia layak menjadi putra suci. Layak menjadi putra suci. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang di lapangan langsung mengerti. Benda-benda ilahi semacam ini hanya bisa dibuat oleh perahu suci. Perahu suci itu yang tertinggi.
Jika tersiar kabar bahwa perahu suci itu dibangun oleh orang lain, hal itu akan memengaruhi status kesucian perahu suci itu di hati setiap orang. Oleh karena itu, benda ini hanya bisa dibuat oleh perahu suci, dan Tuan Ye itu pastilah putra suci. Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba bertanya, "Guru, apakah ada rahasia untuk menembus orang suci sejati di ruang dan waktu ini?" Soyu menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan tegas, "Ya, ada." Semua orang di lapangan langsung kaget, lalu menjadi bersemangat. Soyu melihat sekeliling dan berkata, "Tentu saja, jika kita ingin memecahkan misteri waktu dan ruang di sini, kita masih perlu melakukan beberapa eksperimen untuk memverifikasinya. Untungnya, 10 tahun di sini setara dengan 1 hari di dunia luar, jadi kita punya cukup waktu untuk memverifikasinya." Sambil berbicara, dia menatap wanita di sampingnya, "Zoha, pergilah ke pemimpin dan pinjam kupu-kupu giok keberuntungan. Katakan saja padanya bahwa aku meminjamnya darinya." Wanita bernama Zoha mengangguk, "Oke." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Setelah Zoha pergi, Soyu dengan lembut membelai waktu dan ruang di lapangan dengan tangan kanannya, dan berkata dengan lembut, "Jika dapat mempelajari waktu dan ruang di sini secara menyeluruh, pola orang suci sejati mungkin terlalu kecil." Para pendeta yang mendengar kata-kata Soyu semuanya terkejut. Semakin banyak orang kuat dari gereja suci seberang datang untuk berlatih dan memahami. Tentu saja, mereka terutama Soyu dan yang lainnya, karena mereka adalah orang-orang paling berpengetahuan di seluruh dunia seberang. Orang suci sejati. Awalnya, banyak orang tidak memiliki ilusi tentang menjadi orang suci sejati. Lagi pula, itu terlalu sulit. Tetapi pada saat ini, mereka semua melihat harapan lagi. Tentu saja, mereka sangat berterima kasih kepada Sander Ye dari lubuk hati mereka. Lagi pula, jika Sander Ye tidak mengeluarkan benda ini, siapa yang akan tahu bahwa dia memiliki benda ilahi seperti itu? Pada saat ini, jika ada yang berani berdiri dan mempertanyakan Sander Ye, mereka akan menjadi orang pertama yang tidak setuju. Di sisi lain, putra suci Nano juga mempelajari misteri waktu dan ruang di sini. Semakin dia mempelajarinya, semakin dia terkejut, karena dia menemukan bahwa pengetahuan dan prinsip yang terlibat di sini begitu rumit sehingga sama sekali di luar kognisinya. Benar-benar keterlaluan. Tentu saja, setelah keterkejutan muncullah kegembiraan. Tujuannya juga untuk menjadi orang suci sejati. Meskipun dia mendapat bantuan dari perahu seberang, itu masih membutuhkan waktu. Tetapi sekarang, dia dapat menghemat banyak waktu dengan berlatih di sana. Selain itu, jika dia dapat memahami beberapa misteri waktu dan ruang di sini, maka nilai orang suci sejatinya pasti akan meningkat pesat. Pada saat ini, dia sangat terkesan dengan kemurahan hati Sander Ye, karena jika dia berada di posisinya, dia pasti tidak akan rela berbagi benda ini begitu saja. Yang satu adalah keegoisan, dan yang lainnya adalah rasa takut terhadap orang lain yang iri. Hal-hal seperti membunuh orang demi harta karun sangat umum terjadi. Nano menenangkan pikirannya dan mendesah dalam-dalam, pikiran saudara Ye tak tertandingi oleh orang biasa. Di sisi lain, Sander Ye sedang duduk bersila di tanah. Pada saat ini, dia telah berubah menjadi pria berdarah, tetapi yang aneh adalah tidak ada niat membunuh atau permusuhan di sekelilingnya. Pada saat ini, Tuan Pagoda tiba-tiba bertanya, "Kamu berbagi tempat ini dengan mereka, apakah kamu takut terjadi sesuatu yang salah?" Sander Ye berkata dengan tenang, "Jika tidak mau berbagi Tuan Pagoda, aku tidak akan bisa menangkap serigala itu." Pagoda kecil bersambung.